Bisa dilihat, Budian? Bisa, Prof. Alhamdulillah. Ya. Saya beri judul cara mudah melakukan pelintahan tindakan kelas. Tentu tidak cara yang sulit ya, cara yang mudah saja. Ya. Ini slide-nya berkembang menjadi 92 slide, dan saya akan menyampaikan materi dalam waktu 90 menit, setelah itu baru diskusi, karena supaya materi ini lebih utuh untuk bisa dipahami. Baik, Prof. Ya, kalau Pak Ketua Program Studi menyitir pendapat ya, dari tokoh pendidikan Perancis, nah ini Pak Yatno, saya mengutip dari tokoh budaya, wartawan terkenal, almarhum Sosro Kartono. Sosro Kartono ini kakaknya Raden Ajeng Kartini, ya. Salah satunya mengemukakan tentang landasan filsafat kerja guru atau calon guru, ya. Karena melalui landasan filsafat ini ya diharapkan para guru dapat mengikuti nilai-nilai yang ada di filsafat tersebut, ya. Pertama, guru itu sugih tanpa bondo, ya. Jadi guru itu sugihnya itu bukan karena bondo, tapi sugihnya itu karena ilmu, ya. Jadi hari ini Bapak Ibu yang ikut webinar sudah merupakan kegiatan yang benar karena mencari ilmu, ya. Jadi, ilmu dimiliki dan kekayaan yang lain itu akan mengikuti. Jadi ilmu, sugih tanpa bondo. Yang kedua, guru itu digdaya tanpa aji. Guru itu sebenarnya adalah orang yang kuat, orang yang perkasa walaupun tanpa senjata seperti militer. Maka pada waktu Jepang kalah Perang Dunia Kedua, Kaisar Hirohito bukan menanyakan berapa jumlah militer yang tersisa, tapi menanyakan berapa jumlah guru yang tersisa. Karena dengan guru yang tersisa itu diharapkan untuk membangun bangsa. Jadi sekali lagi, guru itu kuatnya bukan karena senjata, tapi kuatnya karena memiliki ilmu. Jadi ilmu. Yang ketiga, guru itu ngeluruk tanpa bolo. Jadi guru itu kalau berperang itu tanpa pasukan. Karena yang diperangi guru adalah kebodohan. Maka guru akan berperang secara sendirian di kelas untuk memerangi kebodohan. Yang keempat, guru itu kalau berperang karena memerangi kebodohan, maka guru itu menang tanpa ngasorake. Ya. Guru itu kalau perang dan yang kalah tidak merasa direndahkan. Orang yang bodoh jadi pintar tentu akan malah ditingkatkan nilainya. Ya. Dan yang kelima, bahwa guru itu adalah weweh tanpa kelangan. Seperti kita sama-sama guru itu kalau ngajar, kita tidak akan kehilangan, tapi justru semakin banyak kita ngajar, ikut seminar, kita akan tambah ilmu dari para peserta. Ya. Paling enggak 5 hal inilah yang mendasari filsafat kerja guru. Jadi guru berangkat dari ilmu yang harus dimiliki dan berusaha untuk memerangi kebodohan. Ya. Tapi jangan ditambah Pak Yatno, ya, guru itu jajan tanpa membayar. Ya. Jadi ini aja 5 ini. Nah. Dalam revolusi industri 4.0 itu ada 4 kompetensi yang harus dimiliki. Dan salah satu kompetensi itu adalah kreativitas, creativity. Jadi guru harus memiliki kreatif, supaya memiliki kreatif maka guru harus melakukan inovasi.
What is innovation? Innovation is thinking creatively about something that already exists. Jadi inovasi itu adalah mengembangkan berangkat dari yang telah ada. Guru mengembangkan metode pembelajaran berangkat dari metode-metode yang ada, di mana metode-metode itu dipandang memiliki kelemahan, lalu guru melakukan inovasi, sehingga metode pembelajaran akan lebih efektif. Nah, termasuk aspek inovasi ini, maka dalam penelitian tindakan salah satunya juga harus memiliki inovasi. Yang lebih tinggi lagi adalah invention. Ya, invention is creating something that did not exist before. Jadi invensi atau menciptakan ini adalah suatu kreativitas yang sifatnya adalah kreatif. Kreatif itu lebih tinggi dari inovatif. Jadi kalau kreatif itu membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, pandemi COVID ini kan sebelumnya belum pernah ada. Pembelajaran yang dikembangkan juga belum pernah ada. Nah, mungkin merupakan peluang bagi guru-guru di saat pandemi COVID ini untuk mengembangkan berbagai model-model pembelajaran yang efektif untuk diterapkan pada era pandemi atau pembelajaran yang menggunakan daring. Ya. Jadi tuntutannya penelitian tindakan itu satu harus inovatif, syukur-syukur bisa invention atau kreatif. Jadi mengembangkan atau menciptakan. Nah, untuk bisa mengembangkan atau menciptakan, maka guru harus sering melakukan eksperimen, melakukan percobaan-percobaan. Jadi berbagai metode, media, itu kalau kita coba dalam kelas pada saat menguji tindakan, maka hal itu akan dapat meningkatkan kreativitas bagi guru. Kalau kepandaian itu ada batasnya, tapi kalau kreativitas itu tidak ada batasnya. Jadi selalu bisa diisi oleh kegiatan yang inovasi dan invensi. Ini berangkat dari awal untuk mengembangkan penelitian tindakan. Oleh karena itu, metode penelitian tindakan yang saya sampaikan nanti bukan seperti biasanya. Ya, mungkin jangan kaget nanti kalau ada inovasi dan ada kreasi dari metode-metode penelitian tindakan yang sudah ada selama ini. Nah, tentu teman guru ingin juga menjadi orang hebat. Menurut orang hebat itu, menurut Thomas Beckel, yang pertama adalah selalu membicarakan gagasan atau ide baru. Ya, jadi tadi kreatif itu salah satunya adalah memiliki gagasan atau ide-ide baru dalam pembelajaran. Jadi orientasinya itu supaya anak didik kita, murid kita itu kompetensi semakin meningkat sesuai dengan perkembangan peradaban. Nah, oleh karena itu, guru harus selalu memiliki gagasan atau ide-ide baru. Yang kedua, orang hebat yang kedua, itu kalau guru sering membicarakan kejadian. Kalau gagasan itu ada di otak, kalau kejadian itu ada di fakta. Nah, dengan kejadian fakta-fakta saat ini dalam pembelajaran daring, maka akan bisa diteliti aspek-aspek amanah yang perlu diperbarui sehingga pembelajaran itu semakin efektif. Jadi berangkatnya ini adalah dari fakta, ya. Nah, orang hebat yang tidak diharapkan adalah kalau sering membicarakan orang lain, ya. Maka mulai hari ini Bapak Ibu guru dan calon guru, dosen, fokuslah pada nomor 1 dan 2.
membicarakan orang lain boleh, tapi orang lain yang memiliki karya-karya ilmiah sesuai dengan arah dari pengembangan profesi guru. Ya. Jadi orang lain itu adalah sebagai penulis buku atau penulis jurnal. Nah, urutan materi yang akan saya sampaikan pertama, bagaimana cara yang mudah itu dilakukan. Ya. Yang kedua adalah karena penelitian tindakan adalah bagian metode penelitian, maka kita juga sedikit kita singgung tentang kaidah-kaidah dalam metode penelitian secara umum, dan baru nanti masuk kepada penelitian tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, Pak Ketua Program Studi, cara mudah melakukan penelitian tindakan ini memang yang utama itu adalah ada niat, ya. Ada niat yang kuat untuk melakukan penelitian. Karena melihat beberapa guru yang sudah jadi itu, rasanya melakukan penelitian itu seperti beban. Tapi ini karena sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pembelajaran, maka niat itu yang harus ditumbuhkan, baik secara internal maupun eksternal. Tapi nggak cukup niat saja, tapi niat yang terlaksanakan. Ya, sudah niatnya tinggi, nggak dilaksanakan juga nggak ada hasilnya. Maka kalau berdoa, berdoalah agar anggota tubuh kita ini mau mengikuti niat. Ya, niatnya sudah mau ngetik, ternyata mata ngantuk. Ya kan, berarti ada hambatan pada anggota tubuh kita. Sudah mau ngetik, tangannya nggak mau kerja. Ini juga niat yang tidak terlaksana. Jadi ini merupakan hal yang utama ya untuk niat melaksanakan penelitian. Lalu secara teknis untuk bisa melaksanakan penelitian tindakan, yang pertama harus memiliki kemampuan untuk mendiagnosis. Mendiagnosis, baik mendiagnosis masalah maupun mendiagnosis potensi kelas yang ada. Saya sampaikan di sini bahwa penelitian tidak harus berangkat dari masalah. Ya, tolong dicatat, tidak harus berangkat dari masalah. Karena penelitian yang berangkat dari masalah itu hanya memecahkan masalah dan tidak memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, penelitian yang baik justru berangkat dari potensi. Indonesia itu banyak potensi, tapi tidak dikembangkan. Anak-anak di kelas banyak yang memiliki potensi-potensi akademik maupun non-akademik, itu perlu diberdayakan untuk membantu kegiatan kelas. Ya. Jadi mendiagnosis ini penting, ya ibarat seorang dokter itu mendiagnosis penyakit, dan mendiagnosis potensi-potensi dari badan. Nah, setelah ketemu potensi dan masalah yang betul-betul masalah, maka peneliti harus memahami metode penelitian tindakan. Karena metode ini merupakan peta jalan kemana arah penelitian akan dilakukan. Dengan memahami metode penelitian akan tahu kapan penelitian itu mulai, kapan dilaksanakan, dan kapan berakhir. Jangan hanya meneliti tahu mulainya, tapi nggak tahu berakhirnya. Ya. Jadi melalui metode penelitian ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, untuk melakukan penelitian tindakan kelas, maka perlu didukung panduan. Ya, mungkin di program magister UAD ini telah memiliki panduan yang dapat digunakan untuk menyusun proposal, melaksanakan penelitian, dan membuat laporan penelitian tindakan. Nah, itu harus difahami. Nah, tidak kalah pentingnya para peneliti juga harus sering diskusi dengan teman sejawat, dengan teman dosen,
terutama diskusi teman sejawat yang telah sukses dalam melakukan penelitian tindakan. Jadi melalui kegiatan-kegiatan diskusi, itu kreativitas nanti akan berkembang. Nah, di era pandemi ini sering dan mungkin masih sulit mengumpulkan data karena belum boleh tatap muka. Yang kemarin sudah diprediksikan Februari ini akan tatap muka, ternyata belum bisa, sehingga kemungkinan penelitian tindakan dilakukan secara online. Nah, tentu ini juga akan mengurangi kualitas data, karena penelitian yang baik itu, yang field research, itu adalah peneliti langsung ke lapangan, ya. Dan untuk bisa penelitian online tentu didukung oleh sinyal yang kuat. Ya, gurunya punya sinyal yang kuat, muridnya juga punya, kelasnya juga punya. Tanpa itu tentu tidak akan jalan. Ya. Ini ya faktor-faktor kunci untuk bisa sukses, mudah melakukan penelitian tindakan kelas. Ya. Di dalam metode penelitian itu ada pohon ilmu metode penelitian yang dikembangkan dari DIPAT, ya. Di mana dalam pohon ilmu ini penelitian itu berfungsi 3. Yang pertama adalah TUNO, di mana penelitian ini untuk mengembangkan ilmu. Ya. Nah, TUNO ini ada 3 metode, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kombinasi. Jadi kuantitatif, kualitatif, mixed method adalah masuk penelitian TUNO. Yang kedua, penelitian yang berfungsi untuk to do. Nah, jadi hasil penelitian ini digunakan untuk membantu pelaksanaan kerja, termasuk dalam pembelajaran. Nah, yang termasuk to do ini ada research and development. Research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk. Nah, produk ini bukan hanya barang, tapi produk ini juga bisa model-model pembelajaran, model-model evaluasi, dan model-model yang terkait dengan pendidikan. Nah, yang kita diskusikan ini adalah yang kedua, yaitu fungsi to do, tapi dalam rangka bukan mengembangkan produk, tapi mengembangkan action, mengembangkan metode, atau mengembangkan tindakan. Yang disebut dengan action research. Awalnya action research adalah berlaku di industri, ya. Namun dari pengalaman industri itu bisa dibawa ke dalam penelitian tindakan, yaitu class action research. Jadi yang kita diskusikan adalah yang nomor 2 ini. Yang 3 ada operation research, penelitian untuk operasi, itu lebih banyak digunakan pada industri di bidang produksi. Nah, fungsi yang ketiga adalah penelitian yang untuk memilih, to choose. Ini maksudnya adalah bahwa penelitian itu hasilnya digunakan untuk membuat keputusan atau membuat kebijakan. Karena pada dasarnya membuat kebijakan itu adalah memilih, ya, alternatif terbaik dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Nah, yang termasuk dalam nitutus adalah penelitian-penelitian yang bersifat melakukan evaluasi, ya, baik evaluasi sumatif, ya, dan evaluasi formatif. Nah, di buku ini saya tulis tentang evaluation research dan policy research. Ya. Jadi posisi metode penelitian posisi metode penelitian tindakan adalah merupakan bagian dari pohon ilmu metodologi penelitian. Sehingga kalau lebih dirinci, penelitian yang bersifat need to know itu ada penelitian yang bersifat need to know, need to do, dan need to choose.
Yang masuk Nituno adalah metode kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Dan yang masuk To-Do adalah research and development, lalu ada action research yang kita diskusikan, dan ada operation research. Yang masuk Nitutus adalah evaluation research dan policy research. Nah, dari metode ini menurut Creswell, metode itu intinya ada 3 kelompok, yaitu metode kuantitatif. Penelitian tindakan pun nanti bisa juga penelitian tindakan yang menggunakan metode kuantitatif, bisa kualitatif, dan bisa kombinasi. Nah, metode penelitian kuantitatif itu ada survei dan ada eksperimen. Penelitian survei ini penelitian yang lebih menekankan untuk menggali pendapat atau sikap ke fakta, tapi melalui persepsi orang-orang. Nah, di kelas pun bisa juga dilakukan melalui penelitian yang mengungkapkan persepsi dari peserta didik, ya, melalui kuesioner misalnya, ya, itu masuk survei. Dan penelitian eksperimen itu kalau dalam penelitian tindakan digunakan untuk menguji rencana tindakan, ya, dilakukan dengan metode eksperimen. Jadi rencana tindakan itu nanti akan dicobakan untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas dan efisiensinya, ya. Jadi penelitian tindakan bisa menggunakan metode kuantitatif. Tapi bisa juga menggunakan metode kualitatif. Nah, kualitatif untuk penelitian tindakan lebih pada bisa pakai grounded theory, jadi mengembangkan teori tindakan. Tapi bisa juga pakai case study dari kasus tertentu suatu kelas. Tapi bisa juga pakai fenomenologi, yaitu penelitian tindakan melalui metode kualitatif yang didasarkan atas pelakunya. Nah, pelakunya itu adalah salah satunya di sana ada siswa. Perkembangan terkini dari metode penelitian adalah mixed method, ya. Jadi, metode ini sekarang dipandang metode yang sempurna. Karena pada dasarnya setiap objek itu pasti memiliki nilai kuantitatif dan kualitatif. Kelas ada aspek kuantitatifnya, jumlah muridnya. Kelas ada aspek kualitatifnya, interaksi murid di kelas. Bahkan setiap individu murid pun memiliki kuantitatif, nilai-nilai pelajaran, dan nilai-nilai juga kualitatif, cara-cara belajar di kelas misalnya. Sehingga melalui mixed method ini akan lebih memperoleh data yang lengkap, baik kualitatif maupun data kuantitatif. Sehingga penelitian tindakan yang lebih baik kalau pakai mixed method, ya, diperoleh data kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk mixed method ini ada 2 desain utama, ya. Pertama adalah mix atau menggabungkan yang sifatnya berurutan atau sekuensial. Jadi 2 metode baik kuantitatif maupun kualitatif digunakan secara berurutan. Karena berurutan maka ada 2 desain. Yang pertama adalah sequential explanatory. Nah, di sini metode pertamanya adalah kuantitatif dan metode keduanya adalah kualitatif. Jadi penelitian tindakan dilaksanakan secara kuantitatif melalui pengujian tindakan dengan eksperimen dan dalam prosesnya diamati secara kualitatif. Bisa juga penelitian tindakan yang menggunakan model kedua, sequential exploratory, di mana ini metode pertamanya adalah metode kualitatif, ya, diamati, menemukan masalah, menemukan potensi, menemukan rencana tindakan, dan berikutnya menguji tindakan.
Sehingga hasilnya nanti adalah berupa tindakan yang teruji. Desain utama yang kedua adalah mixed method yang concurrent, di mana dua metode ini dicampur menjadi satu, tidak berurutan. Jadi peneliti dalam waktu yang sama sekaligus menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Karena dicampur, maka ada dua desain. Yang pertama adalah concurrent yang triangulasi, di mana dua metode dicampur menjadi satu dan campurannya itu sama. Sedangkan yang kedua embedded, ini dua metode dicampur tapi campurannya berbeda. Jadi nanti dalam embedded itu ada metode primernya, itu metode yang campurannya banyak, dan ada metode sekundernya. Sekali lagi, penelitian tindakan bisa menggunakan kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Ya. Nah, Bapak Ibu, buku-buku yang saya tulis ini didasarkan pada pohon ilmu. Ya, yang pertama, to know itu metode kualitatif, lalu kuantitatif dan mixed method, lalu yang to do itu ada research and development dan comprehensive action research. Mengapa saya beri komprehensif? Karena penelitian tindakan itu bisa juga digunakan untuk penelitian yang digunakan untuk menulis tesis maupun menulis disertasi. Lalu yang termasuk tutus adalah untuk penelitian evaluasi dan policy riset, penelitian kebijakan. Ini adalah metode penelitian tindakan komprehensif. Ini metode kualitatifnya, ini kuantitatifnya. Kuantitatif perlu didukung statistik, baik parametris maupun non-parametris. Ini mixed metodenya. Ini buku yang paling laris, ini sudah terbit ke-33 kali. Ini metode penelitian pengembangan, ini metode penelitian kebijakan, ini metode penelitian evaluasi, metode penelitian bisnis, metode penelitian manajemen, metode penelitian pariwisata, ini yang baru. Dan terakhir, belum terakhir, ini metode penelitian pendidikan, dan ini cara mudah menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Alhamdulillah melalui buku ternyata bisa memperoleh rekor muri. Tadi disebutkan rekor muri sebagai penulis terbanyak di Indonesia bidang metode penelitian, dan rekor muri sebagai penulis bestseller terbanyak bidang metode penelitian. Nah, Bapak Ibu, kalau kesulitan mencari di toko buku, bisa langsung ke penerbitnya, ya, sehingga tidak akan kesulitan. Ya, alhamdulillah dengan royalti buku ini sebagian dipakai untuk membangun masjid pribadi, luasnya 400 meter, luas tanahnya 1.200 meter. Insya Allah, mohon doanya masjid akan saya beri nama saya, karena masjid pribadi. Maka Bapak Ibu, kalau beli buku, belilah yang asli, karena kalau beli yang asli, berarti Bapak Ibu juga ikut membangun masjid. Nah, dengan kegiatan di dunia ini, bisa juga memperoleh bekal untuk akhirat. Kami mencoba, pertama, amal jariah melalui pembangunan masjid. Alhamdulillah sudah 2 masjid yang saya bangun secara pribadi. Lalu ilmu yang bermanfaat melalui buku-buku, dan insya Allah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini saya awali dari pemahaman tentang pengertian metode penelitian. Yang pertama, penelitian jenis apapun adalah merupakan cara ilmiah. Nah, cara ilmiah itu intinya digunakan
untuk mendapatkan data. Data. Dari data yang diperoleh, penelitian akan memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, cara ilmiah itu adalah rasional, cara yang dilakukan masuk akal, dan dalam penelitian, cara yang rasional itu adalah digunakannya teori dalam penelitian. Ya, itu rasional. Yang kedua, penelitian itu empiris. Penelitian itu harus betul-betul dilakukan untuk mengumpulkan data empiris, data yang ada di lapangan. Dan peneliti harus bisa menunjukkan bahwa kegiatan penelitian itu telah dilakukan. Jangan sampai ada data tapi tidak pernah di lapangan. Berarti namanya karangan. Ya. Dan yang ketiga, bahwa setiap penelitian itu adalah sistematis, di mana langkah-langkah yang dilakukan mengikuti urutan yang logis. Setiap metode penelitian itu berbeda-beda langkahnya, tapi semuanya adalah sistematis. Ya. Setiap penelitian, baik penelitian secara umum maupun penelitian tindakan, akan memperoleh data. Yang pertama adalah data kualitatif. Data kualitatif ini berbentuk kata, kalimat, narasi, bahasa tubuh, gambar, foto. Itu data kualitatif. Nah, kualitatif itu ada yang empiris sebagaimana adanya, ya. Tapi yang lebih sulit adalah empiris yang interpretif. Ya, artinya data itu nampak tapi mengandung makna. Contoh, melihat murid di kelas memejamkan mata. Nah, memejamkan mata itu karena ngantuk atau karena sakit mata, karena ada faktor lain. Sehingga ini harus dipastikan murid memejamkan mata itu karena faktor apa. Nah, penelitian yang menggunakan metode kuantitatif akan diperoleh data kuantitatif. Ini ada data nominal. Data nominal itu secara teknis diperoleh dari hasil menghitung, misalnya jumlah murid di kelas berapa. Dari tindakan yang dilakukan itu jumlah murid berapa yang meningkat, hasil belajarnya berapa yang tidak meningkat, itu data nominal. Yang kedua adalah data kontinum. Data kontinum itu data yang diperoleh dari hasil mengukur. Ya, termasuk tindakan itu kan melakukan pengukuran seberapa jauh tindakan yang dilakukan itu dapat meningkatkan, ya, jadi melalui pengukuran. Nah, dalam data kontinum ini ada data ordinal, yaitu data yang berbentuk peringkat. Waktu menilai di kelas kita dapat mengurutkan ranking 1, 2, 3, 4 siapa. Jadi data ordinal, data yang berbentuk ranking. Yang kedua, data interval, ini data yang berbentuk bisa ranking, tapi data interval adalah data yang jarak antara interval satu dengan interval lain itu sama, tapi tidak mempunyai nilai nol yang mutlak. Contohnya skala dalam termometer itu adalah data interval, ada 0 derajat, tapi 0 derajat pun memiliki nilai. Nah, dalam penelitian tindakan, data interval ini bisa diperoleh saat peneliti ingin mengungkapkan bagaimana pendapat pengamat atau pendapat murid sendiri terhadap tindakan yang telah dilakukan, dengan menyebutkan misalnya pengaruhnya sangat tinggi, cukup tinggi, atau rendah, itu adalah merupakan data interval. Nah, penelitian tindakan bisa juga memperoleh data rasio. Data rasio ini adalah data yang jaraknya sama tapi punya nilai nol mutlak. Data rasio diperoleh dengan peneliti melakukan tes. Karena tes itu jawabannya adalah benar salah, sehingga yang nilainya tinggi yang mendapat nilai 100
dan yang tidak bisa tentu mendapat nilai yang rendah. Ya. Jadi kemungkinan juga penelitian tindakan akan menghasilkan data kombinasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi intinya penelitian tindakan yang utama tadi adalah memperoleh data. Nah, ini kriteria dari data hasil penelitian. Penelitian apapun metodenya diharapkan bisa memperoleh data yang valid. Data yang valid adalah data yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Jadi kalau melalui tindakan ternyata murid nggak meningkat, kemampuannya ya dilaporkan tidak meningkat. Kalau yang meningkat juga meningkat. Maka hakikat penelitian itu pada dasarnya adalah memperoleh data sebagaimana adanya dan tidak memperoleh data sebagaimana seharusnya. Dan saya pernah menilai mungkin ratusan ribuan penelitian tindakan guru, hampir semuanya itu meningkat. Jadi tindakannya itu meningkat, tidak ada yang meningkat. Jadi kata meningkat itu kalau valid memang sesuai dengan keadaannya. Nah, untuk memperoleh data yang valid diperlukan instrumen yang valid, diperlukan cara mengumpulkan data yang benar. Kriteria data yang kedua adalah reliable, di mana data yang diperoleh itu konsisten. Kemarin, sekarang, besok datanya itu sama. Ya, atau ajek. Data itu kalau ajek dapat dipercaya. Ya, tapi kalau mencela-mencela tentu nggak dipercaya. Namun demikian data yang reliable itu belum tentu valid. Misalnya mengumpulkan data menggunakan instrumen yang rusak, maka akan diperoleh data yang reliable tapi tidak valid. Menanya hasil tindakan kepada siswa karena takut pada gurunya menyatakan tindakan itu meningkat. Ditanya lagi juga meningkat. Tapi kalau ditanya orang lain tidak meningkat. Berarti kan tidak konsisten antara ditanya guru dan ditanya oleh temannya. Nah, seperti itu adalah tadi kepada guru menyampaikan reliable, tapi pada dasarnya tidak valid. Yang ketiga adalah data itu objektif. Ya, objektif itu terjadi interpersonal agreement, di mana data itu disepakati oleh banyak. Kalau dalam penelitian tindakan, meningkat atau tidak meningkatnya itu difahami oleh semua murid. Ya, semua murid merasakan ada peningkatan atau tidak ada peningkatan. Nah, untuk memperoleh hasil penelitian yang memenuhi 3 kriteria, sekali lagi, penelitian menggunakan instrumen yang teruji validitasnya, teruji reliabilitasnya, dan dilakukan pada objek yang representatif dari penelitian yang dilakukan. Ya, ini gambar validitas. Ini adalah hasil penelitian yang tidak valid dan tidak reliable. Karena kalau valid, itu lingkaran kecil itu mengenai yang merah, dan kalau reliable, lingkaran kecil itu mengelompok. Ini tidak diharapkan dalam penelitian tindakan. Nah, ini juga tidak diharapkan, walaupun hasil penelitiannya itu reliable, tapi tidak valid. Nah, yang diharapkan adalah yang ketiga, di mana hasil penelitian tindakan itu memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu, penelitian tindakan ini telah puluhan tahun dilakukan oleh guru. Ya, tapi bagaimana hasil pendidikan di Indonesia? Saya kutip dari lembaga resmi, di mana hasil belajar yang diukur dari ujian nasional sejak tahun 2010 sampai 2019, itu kecenderungan nilai ujian nasional itu turun.
Selain turun, nilai tertinggi itu masih 68,96. Artinya nilainya itu belum maksimum, tapi dari tahun ke tahun malah ada kecenderungan nilainya itu turun. Padahal penelitian tindakan selama ini sudah banyak dilakukan. Ribuan guru melakukan penelitian tindakan. Itu artinya apa? Penelitian tindakan yang dilakukan selama ini mungkin baru berfungsi untuk guru, naik pangkat, naik jabatan, tapi belum mampu meningkatkan hasil belajar. Nah, ini yang perlu direnungkan kita semua, mengapa sudah banyak penelitian tindakan dilakukan, tapi belum meningkatkan hasil belajar. Ya, ini perlu renungan bersama, termasuk dari program studi manajemen ini. Jadi grafiknya ada kecenderungan turun. Jadi pendidikan di Indonesia itu berproses tapi belum membuat kemajuan. Jadi dilihat tadi kan mundur malahan. Jadi nampaknya dananya itu banyak, para guru kerja keras, ya, tapi belum menunjukkan adanya kemajuan. Nah, ini perlu dilihat kembali, apakah karena faktor guru. Tentu menurut teori pembelajaran, hasil belajar kuncinya adalah di para guru. Ya. Jadi jangan hanya berjalan di tempat atau berlari di tempat, tenaganya habis tapi tidak membuat kemajuan. Nah, ini sedikit konsep tentang action research sebelum ke penelitian tindakan kelas. Ya. Yang pertama, penelitian tindakan ada dua kata, yaitu satu penelitian, ya, tolong dipahami ini. Apa penelitian itu dilakukan? Yaitu penelitian dilakukan untuk memperoleh informasi tentang potensi dan masalah, terutama potensi dan masalah di kelas. Itu dilakukan melalui penelitiannya. Nah, melalui penelitian ini, ya, setelah dianalisis penyakitnya apa, ya, maka menghasilkan resep. Resepnya itu berupa rencana tindakan. Nah, tentu dalam menentukan resep ini sudah dilakukan analisis, apakah kalau penyakitnya ini resepnya seperti ini. Karena saya pernah juga badan panas dikasih obat flu, tapi nggak sembuh. Ya, ternyata salah diagnosis, ternyata panas badan bukan karena flu, ya, karena faktor lain, sehingga obatnya tidak menyembuhkan. Itu terjadi karena kesalahan diagnosis. Nah, di kelas pun harus demikian. Jadi penelitian ini dilakukan hati-hati dan teliti supaya dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah. Nah, kegiatan yang kedua adalah tindakan. Apa kegiatan tindakan yang dilakukan? Tindakan yang dilakukan ini adalah menguji rencana tindakan. Jadi rencana tindakan yang sudah dibangun dari pengalaman dan teori ini ingin dibuktikan apakah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau tidak. Nah, karena sifatnya rencana akan dibuktikan, maka membuktikannya menggunakan beberapa kali, beberapa siklus. Nah, melalui siklus nanti, kalau hasilnya konsisten, berarti tindakan itu konsisten dapat meningkatkan pembelajaran. Sehingga pada aspek T ini, menguji rencana tindakan dengan metode eksperimen, diharapkan menghasilkan tindakan yang teruji secara konsisten. Ini ya prinsip dasar dari penelitian tindakan. Jadi mendiagnosis, membuat rencana tindakan, dan menguji tindakan. Jadi kemungkinan antara masalah dan tindakan, ya Bapak Ibu, yang diharapkan tentu mendiagnosis, menemukan penyakit atau masalah yang benar,
dan diikuti dengan tindakan yang benar. Ini yang diharapkan. Maka masalah 1. Maka dengan hasil belajar selama 10 tahun kok tidak meningkat, justru menurun, kira-kira itu salahnya di mana? Apakah diagnosisnya atau tindakannya? Maka pada yang kedua, ini penelitian tindakan yang menemukan masalahnya itu sudah benar, tapi tindakannya yang tidak benar. Jadi penyakitnya itu sudah ditemukan, tapi nggak ada obat untuk menyembuhkan. Ya, jadi di sini penyakit kelas sudah benar, tapi tidak menemukan tindakan yang relevan. Nah, yang paling tidak baik itu yang kuadran 3, di mana menemukan masalah yang salah, jadi mendiagnosisnya salah, dan mencari tindakannya juga salah. Nah, ini tidak diharapkan. Ada nggak terjadi masalahnya, mendiagnosis masalahnya itu salah, tapi tindakannya benar? Nah, ini kalau orang Jawa adalah ilmu bedo. Jadi mendiagnosis salah, obatnya bisa benar. Ya. Itu kalau di teknik pernah terjadi mobil macet, tapi terapinya mengganti ban. Ya, kan nggak cocok kan rasionalnya, mobil macet kok diganti ban untuk menghidupkan. Tapi bisa hidup juga. Karena apa? Mobil macet mengganti ban selama 2 jam. Setelah ban dipasang, mobil di starter ternyata bisa hidup lagi. Tapi kenapa hidup lagi? Karena matinya mobil ada overheating. Jadi matinya mobil karena terjadi suhu yang tinggi. Setelah mengganti ban selama 2 jam, maka suhunya sudah turun sehingga di starter menjadi hidup lagi. Jadi masalah salah, tapi tindakannya bisa benar menghidupkan mobil. Nah, ini sekali lagi dalam tindakan yang diharapkan adalah yang nomor 1, menemukan masalah yang benar dan tindakannya juga benar. Nah, ini saya sampaikan macam-macam penelitian tindakan sehingga nanti Bapak Ibu bisa memilih penelitian yang mana akan dilakukan. Ya. Jadi varian atau macam penelitian tindakan itu dapat dilihat dari tujuannya, tujuan penelitian tindakan. Bisa dilihat dari level keilmuannya, level terapinya untuk penelitian tindakan. Bisa dilihat dari jumlah treatment atau jumlah tindakan yang dilakukan. Bisa juga dilihat dari keluasan terhadap objek yang diteliti. Penelitian tindakan tidak hanya satu kelas, tapi bisa yang lebih luas. Dan bisa dilihat dari metode yang digunakan untuk penelitian tindakan. Yang pertama, tujuan penelitian tindakan, ini ada penelitian yang hanya mendiagnosis masalah, jadi peneliti melakukan penelitian, tapi tidak memberikan tindakan yang diuji. Jadi nomor 1 itu penelitian yang hanya menghasilkan saran tindakan. Lalu yang kedua, peneliti melakukan penelitian, peneliti melakukan penelitian, terutama digunakan untuk menyembuhkan penyakit di kelas. Jadi ini yang dilakukan untuk mendiagnosis masalah di kelas, lalu diberi terapi dan diuji tindakannya. Ada juga di kelas nggak ada masalah, tapi ingin meningkatkan derajat kesehatan kelas. Dan penelitian yang lain adalah penelitian yang tidak dilakukan oleh guru, tapi bisa dilakukan oleh peneliti
adalah mengembangkan ilmu tindakan. Ya, jadi tujuan pertama penelitian tindakan adalah hanya mendiagnosis, memberi saran tindakan. Yang kedua, menyembuhkan penyakit di kelas. Yang tiga, meningkatkan derajat kesehatan di kelas. Dan secara akademis, meneliti untuk mengembangkan ilmu tindakan. Ya. Karena itu ada level penelitian tindakan di mana peneliti melakukan penelitian, mendiagnosis, dan hanya memberi saran tindakan. Yang melaksanakan tindakan itu adalah peneliti yang lain. Level kedua, tidak meneliti, tapi menguji tindakan yang sudah ada. Jadi peneliti hanya melakukan refleksi terhadap kelas, dan peneliti mempunyai teori yang sudah ada atau pengalaman. Karena sudah memiliki teori dan pengalaman, maka peneliti hanya menguji tindakan. Ya, jadi diagnosisnya itu berdasarkan pengalaman, tapi terapinya melalui pengujian dengan beberapa siklus. Nah, yang level 3 ini adalah peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data, dan hasilnya digunakan untuk mengembangkan tindakan. Jadi ini peneliti berangkat dari suatu tindakan yang sudah ada, dianalisis kelemahannya, dan selanjutnya mengembangkan tindakan. Ini yang levelnya tadi adalah inovasi. Nah, yang tertinggi meneliti dan menghasilkan atau menciptakan rencana tindakan baru dan mengujinya. Jadi kalau ini tindakan selama ini belum pernah dikenal, tapi peneliti mampu menemukan, bahkan menciptakan tindakan baru. Nah, teman-teman, bagi peneliti tindakan, ya ini bisa memilih mau level yang mana. Tapi kalau ingin inovasi, itu level 3, dan kalau ingin kreasi, itu level 4. Nah, diharapkan penelitian tindakan ya bisa level 3 dan 4. Karena kalau level 2 ini hanya membuktikan yang telah ada. Nah, ini terkait dengan level S1, S2, dan S3. Ini teman-teman kan S2 ya, nanti menghasilkan tesis. Ini saya kaitkan dengan KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Level 6 itu adalah S1, di mana S1 itu levelnya adalah aplikasi, menerapkan ilmu yang sudah ada. Jadi membuktikan keraguan-raguan terhadap tindakan yang sudah ada. Sedangkan kalau S2 itu levelnya adalah mengembangkan tindakan yang sudah ada. Oleh karena itu, tesis di S2 itu harus ada aspek inovasinya, bukan sekedar aplikasi. Jadi untuk tesis tidak layak kalau judulnya menggunakan kata penerapan. Karena kata penerapan itu adalah level S1. Ya. Dan invention ini adalah meneliti dan menguji tindakan yang diciptakan. Nah, ini bisa S3. Maka sering ujian S3 dinamakan ujian promosi karena mempromosikan hasil ciptaannya. Nah, ini contoh bahwa penelitian tindakan itu bisa untuk menulis disertasi. Dan saya sarankan juga tesis MP bisa juga menggunakan penelitian tindakan, tapi bukan take action dan bukan to improve, tapi develop theory of action. Jadi tesis yang mengembangkan ilmu tindakan. Jadi penelitian tindakan menurut jumlah tindakan, ada yang satu tindakan dan satu hasil. Ya. Meningkatkan hasil belajar melalui metode diskusi.
Jadi treatmentnya adalah metode diskusi. Nah, untuk itu kan ingin dicari bagaimana pengaruh metode diskusi terhadap hasil belajar. Ini satu tindakan saja. Tentu menurut teori, hasil belajar tidak hanya dari satu tindakan, karena ada banyak faktor. Sehingga peneliti tindakan bukan hanya ingin mencoba satu tindakan, tapi ingin mencoba beberapa tindakan sekaligus. Ya. Sehingga pertanyaan yang utama itu adalah nomor 5. Seberapa besar pengaruh tindakan X1, X2, dan X3. Ya. Ini. Bisa penelitian tindakan ya dari satu tindakan dengan 3 hasil, ya. Jadi satu tindakan dengan 3 hasil. Bisa juga penelitian tindakan dikonstruksikan dalam bentuk PET analisis. Jadi X1, X2, X3 itu adalah tindakan, ya, tindakan yang dilakukan secara terstruktur sampai menghasilkan misalnya hasil belajar. Ya. Jadi kita harus mengimprove, kita harus kreasi bahwa di faktanya itu tidak mungkin hanya satu tindakan, satu hasil. Tapi hasil belajar itu melalui berbagai proses, dan proses itu sering ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, keluasan penelitian tindakan, tadi kalau ini penelitian tindakan kelas berarti hanya untuk satu kelas. Satu kelas itu dilakukan oleh guru, karena menurut filosofis penelitian tindakan itu yang melakukan adalah pelakunya. Merasa punya masalah dan ingin memperbaiki. Sehingga mahasiswa belum boleh melakukan penelitian tindakan kelas, karena mahasiswa belum guru, belum pegawainya. Tapi mahasiswa bisa melakukan penelitian tindakan kelas kalau kolaborasi dengan para guru-gurunya. Ya. Bisa juga beberapa kelas yang dilakukan, misalnya kelasnya itu paralel. Satu guru mengajar 5 kelas, maka dibuktikan pada 5 kelas tersebut. Ujian nasional yang rendah untuk satu kecamatan, maka akan dilakukan penelitian tindakan untuk meningkatkan ujian nasional pada level kecamatan. Bisa juga kelas kabupaten sampai penelitian tindakan pada kelas nasional, tapi untuk permasalahan yang sama dan perlu tindakan yang sama, tapi pada level nasional. Penelitian tindakan menurut metode, tadi sudah ya. Jadi ada metode kualitatif, ini penelitian tindakan yang terutama digunakan untuk menemukan, kalau kualitatif ya, terutama untuk menemukan tindakan-tindakan baru. Kalau metode kuantitatif dipakai untuk membuktikan. Kalau mixed method, setelah menemukan, lalu dibuktikan. Bahkan perkembangan terkini, metode penelitian itu ada yang levelnya multi mixed method, jadi multi kombinasi. Ya. Jadi teman-teman harus sekali lagi mengikuti perkembangan metode-metode yang baru. Oleh karena itu, kalau disimpulkan macam penelitian tindakan, pertama, yang garis vertikal ini ada tindakan yang sederhana. Sederhana itu hanya satu tindakan, satu hasil. Dan ada tindakan yang ganda, beberapa tindakan, satu hasil. Lalu yang di atas itu penelitian tindakan levelnya kelas, atau beberapa kelas, atau beberapa sekolah, bahkan wilayah. Metodenya bisa kualitatif, kuantitatif, kombinasi, dan multi kombinasi. Satu berapa? Ya. Ini langkah-langkah penelitian tindakan. Ya. Selama ini mungkin teman-teman langkah-langkah itu langsung dalam siklus ya, tapi kita lihat penelitian tindakan yang sesungguhnya. Ya.
tindakan atau action itu ada yang mudah dan ada yang sulit. Bahkan di teknik pun kalau merubah besi itu perlu dipanasi dulu dan ditempa. Apalagi merubah manusia, ya. Manusia itu ada yang potensi tinggi, ada yang potensi rendah. Kalau potensi tinggi merubahnya mudah. Kalau potensi rendah merubahnya susah, ya. Hingga zaman dulu itu saya murid SD itu sering dijewer sama guru-guru. Nah, guru menjewer murid itu adalah bentuk tindakan supaya murid menjadi rajin belajar. Di Korea pun demikian juga, ngajar mahasiswa itu ditempelengi, ya, karena memang itu dianggap sebagai tindakan yang efektif. Kalau kita masuk dunia hukum, kalau ada murid yang dijewer, ya. Nah, jadi penelitian tindakan itu diawali dari diagnosis, yaitu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kelas. Nah, permasalahan itu nanti bisa diurutkan dari yang penting sampai yang tidak penting, dari yang urgen sampai yang tidak urgen, sehingga akan dipilih masalah yang betul-betul masalah. Nah, dari masalah itu peneliti melakukan kajian teori dan melakukan kajian pengalaman, maka peneliti memberikan alternatif tindakan. Jadi banyak alternatif tindakan yang dikemukakan. Dari sekian alternatif itu, maka akan dipilih satu yang dianggap paling cocok, maka dilaksanakanlah suatu tindakan, take action. Dari take action, maka peneliti melakukan evaluasi seberapa jauh hasil dari penelitian tindakan. Nah, dari evaluasi itu diharapkan hasil penelitian tindakan akan menghasilkan suatu temuan umum tentang suatu tindakan. Lalu siklusnya di mana? Siklusnya itu terletak pada taking action dan pada evaluasinya. Tapi selama ini penelitian tindakan hanya berangkat dari siklus ini, ya, dari rencana, lalu pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Ini kan seakan-akan nggak ada konsep untuk menemukan suatu rencana. Padahal rencana itu yang baik mendiagnosis permasalahan dan potensi, menemukan rencana. Ya, jadi sebenarnya siklus itu merupakan bagian dari penelitian tindakan yang lebih berfungsi pada pengujian tindakan. Bukan satu keutuhan dari penelitian tindakan. Ya, sekali lagi bahwa siklus ini adalah merupakan proses dalam pengujian tindakan. Nah, tentu langkah-langkah penelitian tindakan ini sesuai dengan levelnya. Ya, jadi level menguji tindakan yang ada, mengembangkan tindakan, dan menciptakan tindakan. Contoh judul PTK level 1, faktor-faktor yang menyebabkan motivasi belajar murid kelas 1 SMK cinta karya rendah. Jadi ini menemukan faktor-faktor yang menyebabkan motivasi itu rendah. Diagnosis hasil ujian nasional SMA Negeri 100 di Kabupaten Klaten. Ini artinya peneliti hanya mendiagnosis dan memberikan saran tindakan, tidak sampai menguji tindakan yang direncanakan. Sehingga langkah-langkahnya adalah berangkat dari masalah atau potensi, lalu melakukan penilaian masalah dan potensi, menghasilkan rumusan masalah, lalu berdasarkan landasan teori, menghasilkan saran tindakan. Jadi penelitian berakhir saran tindakan. Ya. Jadi di sini judulnya adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran pada SD di era COVID-19. Jadi masalah aja kalau dalam penelitian kok punya indikator. Jadi masalah yang baik itu harus yang baru dan original. Ya. Itu
yang diharapkan. Yang kedua, masalah itu penting. Suatu masalah dikatakan penting kalau tidak diatasi akan membuat kelas itu menjadi tidak hidup. Sehingga ini menjadi hal yang penting, ya. Jadi penting itu akibatnya kelas nggak jalan. Masalah itu urgent apabila penelitian tindakan tidak segera dilakukan, maka akan kehilangan kesempatan dari segi waktu, dan ada masalah kalau dipecahkan itu menghasilkan efek yang lebih banyak. Ya. Jadi satu kali tindakan bisa menghasilkan multiply effect. Nah, tadi sudah. Ini penelitian tindakan level 2, ini sifatnya kan menerapkan S1 levelnya, penerapan metode diskusi daring untuk meningkatkan kreativitas siswa. Jadi ini metodenya sudah dikenal, tapi pembelajarannya dengan daring. Jadi intinya adalah ingin mengetahui apakah dengan metode diskusi di daring ini dapat meningkatkan hasil kreativitas siswa. 2, penerapan pembelajaran high order thinking untuk meningkatkan prestasi belajar. Level 2. Nah, kalau level 2 itu berangkat dari refleksi kelas yang dilakukan oleh guru. Dari refleksi itu lalu dibuatlah suatu rumusan masalah. Rumusan masalah itu dikaji dengan teori, menghasilkan rencana tindakan, dan rencana tindakan itu akan diuji melalui beberapa siklus. Kalau ditanya berapa siklus yang baik, ya siklus itu bisa never ending, karena dibuktikan makin lama hasilnya makin konsisten. Tapi untuk penelitian tindakan yang merupakan karya ilmiah, kalau 2 kali itu hasilnya konsisten, ya mungkin bisa diakhiri. Ya, paling enggak 2 kali itu menunjukkan hasil yang konsisten. Ini penelitian tindakan level 3, pengembangan metode pembelajaran jigsaw untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi metode jigsaw-nya itu sudah ada, tapi oleh peneliti dipandang ada kelemahannya. Maka peneliti melakukan pengembangan. Pengembangan metode diskusi online untuk meningkatkan kreativitas. Diskusi kan sudah lama ada, tapi karena online perlu ada pengembangan. Nah, karena levelnya adalah pengembangan, ya maka langkah-langkahnya pertama berangkat dari metode yang telah ada. Jadi latar belakang itu berangkat dari yang telah ada. Dari metode yang telah ada akan kelihatan kelemahan-kelemahan. Dari kelemahan itu peneliti membuat suatu rumusan masalah yang sifatnya untuk mengembangkan. Nah, berdasarkan teori maka melakukan pengujian rencana tindakan yang sifatnya adalah rencana yang inovasi. Nah, dari rencana ini, maka seperti tadi dilakukan pengujian secara siklus. Ya. Jadi sekali lagi, siklus ini dipakai untuk menguji rencana tindakan. Nah, penelitian tindakan level 4 yang diharapkan ini adalah kreasi. Di sini judulnya bisa dengan kata kreasi, bisa dengan invensi, bisa dengan kata penciptaan. Jadi misalnya kreasi model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar fisika kelas 2 SMA. Jadi metodenya belum tahu, tapi supaya efektivitas pembelajaran tinggi itu sebaiknya metode apa? Jadi metodenya itu digali. Bukan berangkat dari metode yang telah ada. Nah, setelah menemukan metode baru, maka diuji, ya, seperti ini. Jadi berangkatnya bukan dari berangkat terhadap metode yang ada, tapi berangkat dari masalah dan potensi. Lalu masalah dan potensi itu dinilai, masalah dan potensi mana yang akan dikembangkan,
disusunlah dalam bentuk rumusan masalah. Dengan kajian teori dibuatlah rencana tindakan. Jadi rencana tindakan ini adalah tindakan hasil penemuan yang sebelumnya belum pernah ada. Pengujiannya juga melalui siklus untuk mengetahui suatu konsistensi. Ya. Jadi sekali lagi rencana level penelitian tindakan ini yang akan menentukan apakah ini hanya menguji teori yang ada atau inovasi atau invensi. Mungkin hasil penelitian tindakan tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia selama 10 tahun, mungkin kebanyakan hanya penelitian tindakan yang menguji teori yang sudah ada, ya, sehingga tidak ada inovasi. Ini penelitian tindakan untuk menulis tesis atau disertasi. Jadi ada penelitian tindakan, rencana tindakan. Nah, pengujian tindakan itu dilakukan ke beberapa kelas yang berbeda. Karena prinsipnya mengembangkan ilmu tindakan itu adalah apa yang konsep yang telah dimiliki, diuji di tempat-tempat yang semakin luas. Kalau pengujiannya di tempat yang semakin luas, yang tadinya konsep, yang baru dirumuskan secara logika dan pikiran, setelah dibuktikan ke beberapa kelas atau beberapa sekolah, dan terbukti, maka akan menjadi ilmu. Karena pada dasarnya ilmu tindakan itu adalah konsep tindakan yang terbukti secara konsisten. Ya. Jadi bedanya penelitian tindakan take action dengan develop theory of action adalah tempat pengujiannya yang semakin meluas. Ini sekedar contoh dan judul rumusan masalah penelitian tindakan yang lengkap, ya, yang saya katakan yang lengkap. Jadi penelitian tindakan umumnya sebelum tindakan dilakukan kan ada pretest, ya, jadi melihat keadaan sebelumnya. Jadi sebelum tindakan, selama tindakan, dan sesudah tindakan. Jadi misalnya sebelum tindakan seperti ini bentuknya, lalu dilakukan tindakan, dan sesudah tindakan berubah bentuk. Itu yang diharapkan. Ya, jadi tindakan itu mampu merubah bentuk, merubah kualitas pembelajaran, merubah kompetensi. Nah, maka rumusan penelitian tindakan yang lengkap adalah menanyakan ketiga proses itu. Ya. Jadi di sini menanyakan seberapa tinggi prestasi belajar sebelum tindakan. Nah, itu karena melalui penelitian pakai instrumen. Lalu selama tindakan adalah bagaimana langkah-langkah menerapkan tindakan. Jadi di sini langkah-langkahnya. Tapi pada saat langkah-langkah menerapkan penelitian tindakan itu tentu ada respon dari siswa. Maka ditanyakan juga bagaimanakah respon murid selama tindakan berlangsung. Ya. Kalau responnya positif, ya tentu akan menghasilkan yang baik. Nah, sesudah tindakan juga ditanyakan seberapa tinggi prestasi belajar setelah tindakan. Nah, ya cukup itu, karena peneliti ingin menunjukkan berapa besar pengaruh tindakan. Maka analisisnya dilakukan dengan membandingkan antara nilai sebelum tindakan dan setelah tindakan. Ini kalau secara statistik bisa dicari dengan Engine score. Kalau sampelnya itu diambil secara random, maka dilanjutkan dengan t-test atau analisis varian. Ya, di bedanya itu antara Gini score atau dilanjutkan dengan t-test dan analisis varian. Kalau tidak diambil secara random, hanya ditentukan kelasnya, itu analisisnya hanya Gini score atau mencari pengaruh. Tapi kalau
penelitian tindakan pakai kelas yang random, maka dilanjutkan dengan uji signifikansi melalui t-test dan analisis varian. Ya, misalnya peningkatan etos belajar siswa SMP Ngudi Mulyo kelas 8 menggunakan modul. Ya. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas pembelajaran sebelum tindakan ada modul, ya, selama tindakan dan sebelum tindakan. Di sini berapa tinggi etos belajar siswa SMP Ngudi Mulyo sebelum ada modul, ini selama tindakan dan ini setelah ada tindakan, lalu dicari bagaimana pengaruh modul terhadap etos belajar. Jadi judul-judul penelitian di luar negeri, penelitian tindakan, judulnya tidak harus pakai kata peningkatan ya. Karena kalau nggak meningkat nanti kan malah nggak berhasil. Jadi intinya penelitian tindakan itu kan menguji tindakan. Sehingga judulnya pun boleh menggunakan kata pengaruh. Ya. Ya, karena peneliti adalah menguji pengaruh dari suatu tindakan. Nah, ini metode untuk pengujian tindakan. Ya, ini masih ada waktu sedikit ya Bu ya. Ada metode eksperimen, ini ada pre-experimental design, ada true eksperimen, ada faktorial eksperimen dan kuasi eksperimen. Ya, ini metode untuk menguji tindakan. Tapi yang paling banyak dipakai adalah yang ini, one group pretest post-test. Jadi sebelum ada tindakan itu di pretest, lalu X itu adalah tindakan, X2 adalah nilai setelah tindakan. Jadi pengaruh tindakan adalah membandingkan O2 dengan O1. Bisa juga menggunakan intergroup comparison. Di sini bukan before after, tapi kelas dibagi dua. Kelas pertama sebagai kelompok eksperimen tindakan dan kelas kedua sebagai kelompok kontrol. Jadi pengaruh tindakan adalah nilai yang diberi tindakan dan nilai yang tidak diberi tindakan. Lalu dilihat seberapa besar pengaruhnya. Nah, ini yang menggunakan kuasi eksperimen, ini bisa pakai time series. Jadi pretestnya itu dilakukan 4 kali untuk mengetahui konsistensi keadaan awal. Lalu ada implementasi tindakan, itu X. Setelah itu post-testnya 4 kali, sehingga diharapkan kondisi awal itu konsisten, kondisi akhir konsisten. Pengaruh tindakan adalah membandingkan rata-rata post-test dan pre-test. Nah, umumnya yang menggunakan penelitian tindakan through eksperimen, desainnya seperti ini. Jadi kelompok diambil secara random. Ya, jadi misalnya ada 10 kelas, hanya mengambil satu kelompok, sehingga 10 kelas itu diambil muridnya secara random. Nah, sebelumnya dites dengan O1, lalu dilaksanakan tindakan, lalu diukur hasilnya. Lalu akan dicari berapa peningkatan atau pengaruhnya. Nah, kalau seperti ini, karena diambil secara random, bukan hanya dicari gain score-nya, tapi diuji signifikansinya. Jadi tindakan itu akan bisa dapat diberlakukan ke seluruh populasi sebagai objek penelitian tindakan. Nah, seperti ini bisa pakai t-test atau analisis varian. Nah, ini model yang true eksperimen. Ini juga model before after tadi. Jadi di sini membandingkan kelompok eksperimen itu O3 dan kelompok kontrol O4 ya. Bagaimana hasil penelitian tindakan ya, teman-teman? Penelitian tindakan itu hasilnya adalah membandingkan sebelum tindakan dan setelah tindakan.
bukan membandingkan antar siklus ya, bukan membandingkan antar siklus, tapi membandingkan sebelum dan sesudah tindakan. Kalau hasilnya itu nomor A, maka perintah tindakan itu tidak efektif. Ya. Hasilnya naik turun, naik turun. Apakah B, setelah tindakan hasilnya naik terus? Ini juga bukan. Karena kalau naik terus berarti bukan faktor tindakan. Nah, yang baik adalah yang C. Pada saat tindakan dilakukan, diperbaiki, ada peningkatan. Nah, setelah itu peningkatannya menjadi stabil. Ya. Jadi di sini kelihatan peningkatan, setelah itu stabil. Nomor D, nah ini pada saat dilakukan tindakan baru naik, tapi setelah hari berikutnya kembali semula. Ini yang juga tidak diharapkan. Ini contoh menghitung yang pakai one group pretest posttest ya. Contohnya, jadi O1 mendapatkan nilai ya, mendapat nilai 60, 50, 60, 70, 50, rata-rata pretestnya adalah 58. Nah, setelah ada tindakan dites lagi, nilainya 80, 60, 80, rata-ratanya 74. Jadi rata-rata post-test dan pre-test 74 dibanding 58. Tapi menghitung gain score-nya bukan sekedar 74 dikurangi 58, tapi gain score bisa dihitung dengan nilai post-test dikurangi pre-test dibagi dengan skor maksimum dikurangi pre-test. Sehingga kalau dirumuskan dalam bentuk angka, post-testnya kan 74. Pretestnya 58. Skor maksimumnya adalah 100 dikurangi 58. Sehingga nilainya 0,38. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh dari tindakan adalah sebesar 38%. Jadi diharapkan teman-teman melakukan penelitian tindakan bukan kesimpulannya hanya dapat meningkatkan, tapi meningkatnya itu berapa, supaya kelihatan tingkat efektivitas. Demikian Ibu Moderator yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau materi ini malah membingungkan ya, tapi kami memberikan aspek-aspek yang lebih baru dan komprehensif dari penelitian tindakan yang bukan sekedar siklus saja. Terima kasih Bu Moderator.